Sejak kapan bendera kuning menjadi penanda orang kematian? Ya, ngapain capek-capek mikirin asalnya kan kira-kira begitu. Tapi itu konvensi, itu kesepakatan. Kenapa enggak bendera merah putih aja setengah tiang? Tetangga kita meninggal, kemudian bisa pasang bendera setengah tiang, diomelin sama RT, Pak. Ya kan? Iya. Apa-apaan bendera kuning, gampang lagi nyarinya. Iya. Terima kasih Bang Haka, kau datang bagai pelita, dengan doa-doa hangatkan romansa, luhur budimu kan abadi, terangi jiwa, terangi jiwa, terangi jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Haka yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita berjumpa di channel Haka. Mudah-mudahan channel tempat kita berbicara santai tapi penuh dengan inspirasi dan pencerahan akan senantiasa memberikan kekuatan dalam rangka kita menghadapi di masa pandemi COVID yang sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun ini. Alhamdulillah, sahabat Bang Haka sekalian yang saya hormati dan saya cintai, siang hari ini sudah hadir di studio kita seorang tamu yang luar biasa, tamu yang istimewa, tamu yang nanti insya Allah banyak sekali akan memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita, khususnya terkait dengan budaya Kota Bekasi, kota yang kita cintai, kota yang semakin indah dan insya Allah ke depan akan semakin baik. Siapa tamu kita? Beliau adalah Bang Abdul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Siap Bang ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Makasih nih, luar biasa nih. Ya, kadang menjadi panggilan aja Iya. kalau sudah berbagi informasi, pengetahuan kepada banyak masyarakat, siapapun yang ngundang rasanya ayolah. Ready ya? Kira-kira Jam berapapun begitu. ya? Insya Allah sejauh tidak bentrok nih Bang Heri ini. Ya, alhamdulillah. Kita belum mulai udah luar biasa. Bang Her, Siap. saya ingin dulu nih ya, kita bincang-bincang santai saja. Baik. Yang penting teman-teman sahabat Bang Haka ini bisa nambah ke pemahamannya terkait dengan budaya Bekasi. Bang Her ini dalam keseharian ada nggak kegiatan-kegiatan yang Bang Hoir lakukan yang konteksnya kan gini, Bang Hoir kan seorang akademisi juga nih, beliau juga seorang pengamat politik, budaya dan sosial. Tapi untuk kali ini budaya dulu nih, yang lainnya di belakangan lah ya. Ini Bang Hoir terkait dengan budaya Bekasi nih gimana Bang Hoir ya, mendapatkan serbuan dari budaya luar yang luar biasa. Bang Hoir memandang dan melihat masyarakat Kota Bekasi ke depannya seperti apa? Ya, Bang Heri, sebelum ke situ biar teman-teman di luar juga tidak salah paham juga pada posisi saya ya. Oh, oke. Betul. Secara akademis saya memang di Unisma, kompetensi saya di teknologi pendidikan. Tapi Teknologi pendidikan. teknologi pendidikan. Kan kalau bicara budaya sebenarnya lintas disiplin, Oke. ya kan? Itu kadang bahkan tergantung minat. 1998 saya ke Bandung nih. Ceritanya sekolah lah. Nah di sana justru saya merasa orang Bekasi yang asing di mata masyarakat Bekasi sendiri, terutama orang Bekasi yang justru asing di mata teman-teman yang berasal dari Bekasi. Ini yang unik ya Bang Heri. Itu yang barangkali cekal bakal saya kemudian menjadi minat ya untuk mendalami lebih jauh tentang budaya. Justru misalkan begini, saya kok senengnya di sana di Bekasi kalau sudah ada kumpul-kumpul, justru anak-anak Bekasi itu bisa-bisa ngomong Bekasi. Saya yang merasa orang Bekasi malah jadi lucu kalau udah ketemu kumpul sama orang-orang Bekasi. Iya. Di situ sebenarnya awalnya, maka Iya. kemudian saya mulailah menulis kamus bahasa Bekasi sehingga di tahun 2000 persisnya 2022 baru kemudian disponsor diterbitkan. Dari kemudian minat saya untuk mengembangkan perhatian saya pada budaya cukup lumayan lah. Saya menulis sejarah sosial, sejarah dan budaya Bekasi, ensiklopedi sejarah, menulis kamus dialek Bekasi dan seterusnya. Saya kira seiring dengan waktu banyaklah generasi-generasi berikutnya. Nah, tentu saja karena budaya itu kan dinamis ya. Budaya itu dinamis. Kota Bekasi yang saya kira 15-20 tahun yang lalu pada saat saya memulai
punya perhatian tentang budaya di Bekasi dengan kondisi hari ini, akhirnya pertanyaan Bang Heri ini ya muncul di saat ini. Saya kira pertanyaan itu akan muncul juga 5-6 tahun yang akan datang. Kayak begini nih problem sosial ke masyarakat kita, kemudian nanti dikaitkan dengan budaya kan gitu. Satu hal Bang Heri yang saya kira harus dipahami bahwa kota Bekasi adalah kota urban. Ya kan? Bagian tak terpisahkan dari sebutan istilah metropolitan gitu. Jakarta, ibu kota Jakarta sejatinya memang dia harus memposisikan diri sebagai wilayah kota yang terbuka, yang bisa menerima kehadiran berbagai macam etnis. Kita tahu Indonesia kan memang luar biasa. Nah, Bekasi sebagai bagian tak terpisahkan dari metropolitan, itu nggak bisa kita menghindari dari dinamika perubahan budaya yang begitu cepat, begitu. Nah, terlebih Bekasi sangat dekat, bahkan boleh dibilang ini pintu gerbangnya Jakarta kalau kita lihat dari arah Jawa Barat kan kira begitu. Oh iya, maaf, sebelum kesana nih ya, saya pengen mendalami dulu terkait dengan kepribadian Bang Hoir nih ya. Tadi sempat belajar di Bandung gitu ya, kemudian balik ke Bekasi. Sementara kalau secara latar belakang pendidikan kan pendidikan ya. Tapi kemudian karena budaya ini lintas disiplin ilmu, Bang Hoir spesifik mendalami budaya Kota Bekasi. Bahkan banyak sekali nih sahabat Bang Heri, ada kamus yang sudah beliau tulis. Kemudian apa lagi tadi? Kamus dialek Bekasi, kemudian ada ensiklopedia dan sejarah Bekasi. Saya kira ini beliau sosok yang luar biasa ini ya. Bagaimana mencoba mempertahankan budaya Bekasi ini agar tetap eksis di tengah serbuan berbagai lintas budaya yang hari ini sudah masuk di kota kita. Nah, Bang Hoir yang mungkin perlu didalami dulu, bagaimana nih untuk persiapan anak-anak Bekasi khususnya yang hari ini mungkin kita khawatir ada jarak, ada gap antara budaya lokalnya dengan pemahaman dia nih. Kira-kira ada pandangan Bang Hoir nggak terkait dengan ini? Gitu. Memang faktanya begitu, bahwa adanya pergeseran keinginan, minat dari dunia yang tradisional sifatnya ke dunia yang sangat modern. Nah, modern seringkali dikaitkan dengan kehadiran teknologi komunikasi informasi yang sangat masif ya. Nah, akhirnya kita tidak mampu mengisi konten-konten teknologi komunikasi itu dengan aspek budaya. Akhirnya lebih banyak ke budaya modern atau budaya yang berbasis ke IT kan begitu. Nah, kecenderungan ini yang barangkali kita akhirnya sulit untuk mencegah atau mencoba mengantisipasi kecenderungan tadi yang Bang Heri khawatirkan, bagaimana kemudian anak-anak muda kita sedikit paling tidak dia punya waktu untuk mengembangkan minatnya atau paling tidak menyukai, kalau mau tidak sebut kita mencintai ya budayanya sendiri. Itu memang tantangan sendiri begitu. Masalahnya memang begini, pada akhirnya kita harus terima sebuah kenyataan. Kalau saya sering ngajak dengan teman-teman untuk berbicara, kalau bicara budaya itu selalu punya makna dua. Ada istilah melestarikan, begitu ya. Ada istilah mengembangkan, Bang Heri. Nah, kalau melestarikan ini memang kerja kerasnya ada pada bagaimana kita menjaga originalitas produk-produk budaya masa lalu, produk-produk budaya masa yang tradisional begitu. Biarlah dia tampil apa adanya sebagai originalitas, sebagai produk budaya kita, kira-kira begitu. Itu yang dimaknai sebagai melestarikan. Pada aspek ini memang seringkali tantangannya pemerintah yang punya anggaran itu tidak cukup responsif, mengingat mungkin karena hal-hal seperti ini kan lebih banyak mengeluarkan anggaran ketimbang kemudian mendapatkan dampak keuntungan, kira-kira begitu. Nah, aspek yang kedua sebenarnya pengembangan. Pada aspek pengembangan ini baru kemudian bagaimana produk kesenian budaya tradisional itu tetap kemudian digemari oleh masyarakat yang cara pandangnya berubah. Disitulah kemudian tantangan kreator, tantangan orang-orang yang punya inovasi, bagaimana dia bisa mengembangkan dan mengemas produk-produk budaya lokal menjadi lebih enak dipandang untuk hari ini, lebih nikmat didengar, dirasakan untuk situasi saat ini. Itu memang tantangannya. Sehingga boleh jadi kalau kemudian tampilan-tampilan budaya-budaya tradisional dia harus mulai akrab dengan dunia-dunia IT, kira-kira begitu. Yang dulu pakem A, pakem B, pakem C yang harus dilalui, sekarang ya wayahnya harus dilewati misalkan. Durasi yang kalau kita lihat wayang kulit sampai jam
pagi. Ya sekarang masyarakat menginginkan menikmati paling lama 2 jam efektif nikmat, kira-kira begitu. Nah, kemasan-kemasan itulah yang barangkali menjadi tantangan. Itu wilayahnya memang wilayah pengembangan, gitu kan. Nah, aspek ini yang saya kira terus-menerus memang harus sejalan. Jadi ada orang-orang yang memang ditugasi untuk tetap menjaga, melestarikan originalitasnya. Di satu sisi ada orang yang memang mencoba mengemas untuk tetap menjadikan produk budaya lokal, produk budaya tradisional ini tetap mendapat posisi atau tetap mendapat tempat di kalangan masyarakat modern. Saya kira itu, Pak. Baik. Jadi sahabat Bang Haka ada 2 kata kunci ya yang tadi sudah luar biasa beliau sampaikan. Yang pertama, bicara budaya itu harus ada yang melakukan pelestarian. Ya, Kemudian yang kedua, pengembangan. Kemudian Bang Hoyer, bicara budaya itu ya, baik pelestarian maupun pengembangan. Bicara budaya lokal Bekasi saja. Ya, oke. Kira-kira sudut budaya itu apa saja sih yang perlu dilestarikan dan perlu dikembangkan itu? Kalau kita bicara budaya gitu ya. Oke. Kira-kira dalam konteks Bekasi ini apa kira-kira yang bisa didengar, bisa dipahami oleh teman-teman sahabat Bang Haka semuanya? Oke. Saya mau pakai istilah yang mudah dimengerti saja. Produk budaya kita ada yang memang dia produk budaya yang bisa dinikmati di atas panggung. Di atas panggung di ya? atas panggung. Oke. Panggung yang saya maksud adalah dia harus mendapatkan apresiasi publik. Dia harus mendapatkan apresiasi secara umum masyarakat, dan dari situ pula masyarakat kemudian menikmati dan merasakan kehadiran itu. Sebut saja misalkan tari ya, kemudian ada tanjidor, ada topeng dan lain sebagainya. Itu produk-produk budaya yang memang harus mendapat tempat di ruang publik. Tadi yang saya bilang sebut panggung. Kalau dulu panggung itu kan dia diundang, dihajat di tempat-tempat acara tertentu, kemudian dia manggung. Sekarang selain memang acara di situ, di ruang-ruang seperti sekarang ini, di televisi dan lain sebagainya, itu wilayah-wilayah mereka untuk manggung, untuk mempublish produk dan produk seninya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga lihat ada budaya-budaya yang tidak pada wilayah itu, tapi menjadi bagian dari local wisdom, kebijakan dan kearifan lokal. Apa contohnya? Pandangan dan perlakuan, cara pandang, cara pikir masyarakat Bekasi terhadap lingkungan. Misalkan begitu kan, pelestarian alam, bagaimana cara dia menanam padi, bagaimana dia cara menebang pohon gitu kan, bagaimana dia. Itu masuk budaya juga ya? Saya kira itu budaya, Misalkan begini, kan kita tahu orang membangun rumah itu kalau kemudian begitu dia naik suhunan ya, kuda-kuda di atas, itu kan sepertinya ada pasang tebu begitu ya, ada kelapa muda, ada pisang Ambon misalkan begitu. Bang Heri, rupanya saya menemukan filosofi itu gitu. Jadi wajar kalau orang tua kita bilang begini, sebelum kemerdekaan, orang kita susahnya minta ampun mau bangun rumah, boro-boro bisa bangun rumah, memenuhi kebutuhan sandang pangan yang paling mendasar saja susahnya minta ampun. Begitu masuk kemerdekaan, maka orang kemudian berlomba-lomba membangun rumah dengan potensi alam yang ada, bikin dari bambu ya bambu, dari kayu ya kayu. Begitu sudah sampai naik ke tingkat suhunan kira-kira begitu, kemudian ada kuda-kuda, itu orang ingin menunjukkan ke masyarakat kira-kira begitu bahwa gua udah mampu nih bangun rumah, kira-kira begitu. Dan ukuran kemerdekaan pada saat itu dia kibarkanlah bendera setinggi-tingginya, bendera merah putih di atas kuda-kuda itu, maka ditancapkanlah kira-kira bendera itu, menandakan bahwa proses pembangunan rumah yang saya sudah lakukan ini udah sampai di sini. Dan itu juga maknanya mengundang tetangga untuk kemudian 1 atau 2 hari setelah itu kumpul gotong royong untuk ngangkut jure, kira-kira gitu, menaik genteng. Dan kemudian di situ ada ritual sedikit, baca doa, kemudian makan bersama. Saya kira ini budaya gotong royong yang hilang sekarang, Bang Heri. Ya kan? Nah, itu contohnya. Itu yang saya maksud produk budaya lokal yang memang tidak berada di wilayah publish, tidak di wilayah panggung itu. Tapi itu harus dilestarikan. Baik, Bang Hoyer ya. Seperti tadi Bang Hoyer sampaikan bahwa budaya ada yang memang perlu dilestarikan dengan cara harus pada panggung. Ya. Itu tadi ada tari-tarian dan sebagainya. Tapi ada budaya yang merupakan watak perilaku masyarakat Kota Bekasi yang tadi beliau sudah sampaikan luar biasa. Jadi sahabat Bang Heri ini agak seru sedikit ya. Ini emang agak perlu ini nih, sejarah gitu ya.
Baik, Bang Hoir, Ya, dari ya, Bang. dua tadi pendekatan budaya ya yang luar biasa, kadang-kadang kita juga memandang budaya itu apa sih sungguhnya gitu ya. Susah mendefinisikan itu, Bang Hoir ya. Nah, kembali dalam konteks Bekasi, Bang Hoir, apakah seperti pakaian, makanan, macam-macam ini itu bagian dari budaya nggak sih sesungguhnya dalam konteks kajian secara disiplin ilmu pengetahuan? Budaya, Bang. Nah. Sebenarnya gampang sih Iya, mendefinisikan dan mengartikan budaya. Budaya itu sebenarnya refleksi seseorang pada apa yang dia pandang, atau dengan definisi yang lain, respon orang terhadap apa yang dia lihat. Respon orang terhadap apa yang dia lihat, maka kemudian memunculkan pikiran dan pandangan, dan kelihatan tuh kemudian apa sikap dan perilakunya. Itu sebenarnya mencerminkan sebuah budaya. Bang Heri pakai topi merah, itu kan pasti ada pandangan awal terhadap warna merah, peci seperti itu. Kemudian Bang Heri dengan bangganya memakai. Secara budaya? Iya. Beda dengan cara politik ya? Iya, itu makanya. Itu budaya, gitu kan. Dengan pakaian yang sekarang, saya kira apakah pakaian Bang Heri ini udah mencerminkan prototipe kira-kira begitu. Ini kan sayangnya memang kalau ilmuwan, budaya dari aspek ilmu kemudian memunculkan prototipe. Prototipe itu yang kemudian model. Apakah pakaian yang dipakai Bang Heri ini merepresentasikan, mewakili budaya cara berpakaian orang Bekasi? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena kalau dari warna, dari bajunya, ini bukan baju khas orang Bekasi. Gitu kan? Tapi kemudian ini produk inovasi masa kini yang bisa saja merespon dari budaya lokal. Ditambah sarung, kira-kira begitu kan. Akhirnya apa? Ke Bekasi-Bekasian. Apakah itu original? Sebenarnya kalau mau tidak tadi prototipe, dia pakai sarung yang kotak-kotak, Bang. Ya, namanya sarung apa itu saya lupa. Jamblang. Kan begitu? Ya. Makanya dia bilang, sebenarnya pakaian lu udah Bekasi, tapi belum sudah Betawi tapi belum Bekasi. Kira-kira begitu. Itu maksudnya apa? Harusnya jamblang dong. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu ya. Itu yang saya bilang, budaya pada akhirnya memang terdefinisikan. Itulah yang kemudian ada semacam prototipe. Ini prototipenya. Kalau yang itu, oh itu luar. Oh itu yang lain. Oh itu Cirebon. Oh itu budaya Jawa. Itu yang dimaksud dengan. Jadi kalau kita artikan bahwa budaya itu sebenarnya refleksi seseorang pada sesuatu hal, maka luas sekali. Karena memang ukurannya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pandang, kemudian bisa dilihat dan bisa disaksikan orang, itu sebenarnya budaya. Nah, baru kemudian muncul ada yang disebut dengan budaya kolektif atau budaya komunal, budaya sebuah komunitas masyarakat, kan gitu. Nah, di situ ada semacam konvensi, bahasa kerennya itu ya. Ada semacam kesepakatan aja. Nah, kesepakatan itu yang kemudian menggeser istilah menjadi ini tradisi kita. Tradisi kita istilah tradisi ditutup dengan istilah kita. Kalau ini tradisi kita, sorry, ini bukan tradisi lo. Gitu kan? Begitu tradisi kita, kitalah yang memaklumi cara pandang kita terhadap apa yang ada, apa yang terjadi di lingkungan kita seperti ini bisa jadi berbeda dengan cara Anda melihat situasi yang sama. Peristiwa kematian misalkan begitu. Kenapa ada proses dari mulai pemandian, penguburan dan seterusnya misalkan. Itu kan ada ternyata budaya-budaya lain. Sama dengan begini. Sejak kapan bendera kuning menjadi penanda orang kematian? Ya, ngapain capek-capek mikirin asalnya kan kira-kira begitu. Tapi itu konvensi, itu kesepakatan sebuah komunitas masyarakat bahwa kalau di sini penanda orang ada peristiwa kematian ditandai dengan berkibarnya bendera kuning. Kenapa enggak bendera merah putih aja setengah tiang? Itu mah urusan negara, kira-kira begitu. Coba sekali-kali di sini ada kematian, tetangga kita meninggal, kemudian bisa pasang bendera setengah tiang, diomelin sama RT, Pak. Ya kan? Iya. Apa-apaan bendera kuning, gampang lagi nyarinya. Iya. Baik, Bang Hoir, ini menarik sekali nih, rekan-rekan sahabat Bahakaya. Kita kembali, Bang Hoir ya, ke masyarakat Kota Bekasi sekarang ini ya. Oke. Masyarakat Kota Bekasi ini kan masyarakat yang sangat plural ya. Betul. Ada beberapa suku di dalamnya, ada Sunda, ada Jawa, dan sudah pasti ada Betawi gitu ya. Nah, dalam konteks memandang budaya, Bang Hoir ya, ketika ada berbanyak unsur budaya dalam sebuah kota, kita mendefinisikan Bekasi gimana, Bang Hoir ya? Mendefinisikan Bekasi ini seperti apa gitu? Ya, itu kalau kita angkat dengan kacamata potret budaya ini. Makanya ada istilah budaya urban. Urban ya? Budaya urban. Apa sih budaya urban? Sebenarnya kalau Kunto Wijawa menyebutnya ada satu budaya yang tidak mengakar dari budaya aslinya. Contoh,
orang Jawa datang ke Bekasi, dia tidak bisa menjalankan tradisi budaya Jawanya secara orisinal di Bekasi, misalkan gitu ya. Orang Batak datang ke Bekasi juga begitu. Nah, yang ironis, orang Bekasinya sendiri, gitu, dia sendiri lama-kelamaan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik terasa maupun tidak terasa, dia juga tercerabut dari akar budayanya. Disitulah kemudian muncul tradisi apa ini, budaya apa nih? Gua nggak mau tahu dah, pokoknya ini budaya kita begini. Sejak kapan? Sejak mereka bergaul, beradaptasi satu budaya dengan budaya lainnya, kemudian membentuk sebuah budaya baru. Budaya baru itu sebenarnya lebih tepat sebagai budaya masyarakat urban, gitu. Saya seringkali mengilustrasikan begini, Bang Heri, kalau kita pernah ke Padang, pernah ke Sumatera Barat dan sekitarnya, saya yakin Bang Heri nggak akan suka makan nasi Padang di sana. Iya kan? Nggak enak nasi Padang di sana. Saya menderita itu. Beda dengan Padang di sini ya. Nah, begitu nasi Padang di sini, dia melakukan apa? Beradaptasi. Dia melakukan penyesuaian. Dia nggak boleh mengatakan bahwa di sini nih, maksudnya pedagang-pedagang orang Padang ini adalah khas masyarakat apa masakan Padang. Nggak enak masakan Padang di lidah orang Bekasi. Iya. Nggak enak. Nah, artinya apa? Itu tuntutan pasar, itu tuntutan lain. Begitu juga saya bilang bahwa begitu orang mempunyai tradisi yang terikat oleh akar budayanya, begitu dia datang ke sebuah komunitas yang beragam, maka dia beradaptasi. Adaptasi itulah yang membuat mereka menjadi tidak mutlak, membuat mereka tidak ansih terhadap budayanya sendiri. Akhirnya menyesuaikan. Bang Heri barangkali pernah ngelihat ada orang yang menyelakarakan proses penyelenggaraan jenazah asli Betawi, tapi makanannya bukan Betawi, kira-kira gitu, karena dia sadar, gitu. Saya nggak tahu deh, kan katanya saya termasuk yang saya sudah silang nih, Bang Heri. Saya Betawi, kita nih Betawi, Bekasi ya. Kita Bekasi lah. Bini saya bukan orang Bekasi. Orang Garut, original orang Garut. Kalau saya harus bilang begitu. Ada originalnya. Kayak dodol ya. Kayak dodol Garut. Bang Heri, ukuran istri saya menjadi orang Bekasi, saya pakai Aja Ahmad Jurpa ini ceritanya. Gimana tuh ukuran lo? Dibilang gini aja. Orang mana-mana belum bisa disebut sebagai orang Bekasi kalau dia belum merasa nikmat makan sayur pucung, katanya gitu kan. Merasa nikmat kata kuncinya sebenarnya. Sayur pucung ya? Jadi ukuran sayur ukuran pucung. Kata dia. Maksudnya nikmat. Kalau orang cuma sekedar makan tapi nggak merasakan kenikmatan, belum jadi lo orang Bekasi. Peristiwa yang sama saya alami dengan istri saya. Istri saya sekarang masak sayur asemnya menurut saya ternikmat buat saya nih. Ya. Tapi sayur asem dia paling tidak enak di keluarganya di Garut. Di Garut ya. Itu yang saya bilang, kamu udah Bekasi berarti. Baik, pemirsa, sahabat Bangka ini luar biasa ini. Kita semakin menarik, semakin mendalam. Tadi sudah disampaikan terakhir bahwa budaya Betawi Bekasi ini yang orang kita saja, orang Bekasi saja ini kadang-kadang banyak yang tidak memahami budayanya. Orang Medan, orang Padang ketika datang ke kota kita, dia tidak bisa melakukan budaya secara murni, ya gitu ya. Antara orang kita sendiri kadang-kadang juga tercerabut dari budaya kita sendiri. Nah, Bang Hoir, ini berarti semacam tantangan ke depan ya? Atau apa? Kira-kira apakah proses ini akan terus berjalan, kemudian akan terbentuk sebuah budaya baru ya, atau akulturasi, gabungan antara budaya Betawi, Jawa, Medan, dan seterusnya? Atau mereka akan tetap bertahan di masing-masing, atau tanpa kemudian mereka mempedulikan budaya masing-masing ini, pendekatan secara kemasyarakatan, sosiologis ke depan ini. Ketika kita melihat masyarakat sudah hidup secara bersama, dan Bekasi sendiri, sahabat Bang Haka, hari ini komunitas Betawi itu bukan mayoritas sekarang ya. Betul. Justru mayoritas di kita ini sekarang adalah pendatang, muhajirin. Ini ancaman dan sekaligus tantangan buat kita semua gitu ya. Gimana Bang Hoir melihat ini semua ini secara budaya dan secara sosiologis kemasyarakatan? Iya, memang lagi-lagi Bang Heri gini, sekolahan yang membuat kita menjadi berpikir lebih modern, lebih modern. Kita nggak bisa memungkiri itu fakta kan, fakta sejarah, fakta kehidupan sosial bahwa Bekasi apapun dalilnya, apakah ini bagian dari wilayah ibu kota segala macam, memang sudah sejak lama dia menjadi wilayah di mana masyarakat pendatang lebih banyak gitu. Maksud saya nggak kemudian kita menjadi frustasi, jangan kemudian memunculkan sikap kita menjadi menentang fakta itu, tapi lebih positif, lebih produktif. Nah itu tadi.
Karena begini, memang menjadi ironis, begitu masyarakat wilayah masyarakat Betawi itu kemudian menjadi sempit karena kehadiran masyarakat lain. Ironisnya memang kemudian dia menjadi minggir menjadi lenyap. Lenyap itu maknanya bisa saja dia lenyap pergi dari wilayah luhurnya, atau kemudian dia lenyap, dia mencabut dari akar sejarahnya sendiri, dari akar budayanya sendiri, maka dia penampilannya menjadi orang yang bukan orang Bekasi. Kan gitu. Itu doang pilihannya. Tapi yang saya maksud, kenapa kita mesti harus berpandang produktif, berpandang positif tadi? Maknanya tetap kalau bicara misi pelestarian itu memang harus ada backup dari lembaga negara menurut saya, karena dia punya anggaran dan itu menjadi tanggung jawab keputusan konvensi lembaga-lembaga internasional, kan gitu. WHO kan memang mendorong itu misalkan. Harus tetap itu dijadikan sebagai bahasa ibu kalau bicara bahasa, kemudian ada tradisi lokal segala macam. Maka sebuah negara menjadi bermasalah kalau dia tidak mau menjaga nilai-nilai tradisionalnya atau nilai-nilai orisinal budayanya. Itu yang saya bilang, bahwa negara lah yang punya kewajiban untuk melestarikan. Masyarakat nggak bisa dipersalahkan, gitu. Nah, apa implikasi yang paling sederhana? Para pajak, para pemain kesenian-kesenian tradisional di saat mereka sulit dan peceklik di pendapatannya, negara harusnya membayar itu, gitu. Bang Haka, saya di Jepang 2 bulan ya. 2 bulan ya? 2 bulan, termasuk jalan-jalan tuh ke bagaimana di masyarakat Jepang itu yang, mohon maaf, ada satu rumah. Kalau di kita mungkin rumah sanggar yang cuma kerjaannya itu membuat wayang dari damen padi gitu. Kemudian ada bikin suling dari bambu segala macam. Kita datang ke sana itu ya memang diantar oleh Dinas Pariwisata sana. Mereka semuanya dibayar, digaji. Gitu loh. Khusus fokus itu aja. Itu yang saya maksud. Itulah yang disebut dengan melestarikan itu. Gitu. Nah, begitu dia tampil di tempat-tempat performan di gedung-gedung atau buat tamu negara segala macam, itu ada kemasan. Itu yang saya bilang pengembangan. Ada pengemasan. Tentu saja di situ ada mahasiswa-mahasiswa yang memang menggelut di dunia seni. Di situ yang tampil tari-tarian segala macam modern, karena dia mau mencoba menyesuaikan. Orang-orang tamu dari negara-negara lain ingin juga dia mempelajari hal yang tradisional juga yang kemudian beradaptasi dengan kehidupan modern. Itu yang saya maksud, bahwa nggak bisa kita pungkiri bahwa di Bekasi ini tantangan, kalau harus disebut tantangan, antara keinginan melestarikan budaya tradisional dengan mengembangkan agar dia tetap eksis gitu. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua memang, masyarakat. Siapa lebih khusus? Mereka yang peduli memang. Mereka yang punya keinginan, kepedulian. Kita juga nggak bisa maksa-maksa orang juga untuk, lu peduli dong, kira-kira begitu. Sama saja rebutan bagaimana kita bisa meyakinkan pada mereka bahwa ini adalah kekayaan alam kita, ini kekayaan nenek moyang kita, ini kekayaan budaya kita. Sering-sering aja disebut-sebut seperti itu. Ya udah, saya cukup sekedar tahu ya, terima kasih, kerjaan saya kembali ke dunia IT misalkan. Apa mau dibilang? Itu yang saya maksud. Jujur aja deh, anak-anak kita juga mungkin sudah hampir nyaris ya. Karena apa? Kesibukan belajar dan segala macamnya dengan kehadiran teknologi yang sangat mudah sekarang, nyaris dia dalam peristiwa-peristiwa tertentu saja, upacara perkawinan, adat istiadat, baru dia ketemu untuk pakaiannya. Kan kira-kira begitu. Itu memang tantangan yang luar biasa kalau harus disebut tantangan, Bang Eri. Baik, ya. Luar biasa ini, semakin dalam ini kita bisa memaknai. Ya lagi jadi serius-serius amat ya. Orang Bekasi sebenarnya nyablak, santai aja. Pemirsa dan sahabat Bang Haka, jadi satu kunci yang tadi saya tangkap di awal ya di sesi ini, yaitu bangku sekolahan. Arti ketika kemudian kita banyak kedatangan tamu-tamu dari suku lain, kita akan bisa eksis, kita akan tetap bisa berdaya ketika kita punya pendidikan, punya ilmu pengetahuan. Ini kunci nih. Kayak Bang Hoeri sekarang apa? Mau tahu nggak? Beliau doktor. Tahu doktor? Bukan dokter, doktor. Ya. Sudah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, baru doktor. Itu Bang Hoeri tuh ya. Orang asli Bekasi. Makanya luar biasa ini ke depan ini bisa menjadi role model buat sahabat Bang Haka semuanya, baik yang Betawi maupun yang non-Betawi. Kita nggak melihat sisi itunya, yang penting adalah kita semangat untuk belajar. Bang Hoer, ini sesi terakhir ya.
saya ingin juga pandangan dari Bang Hoir ini, kira-kira Bang Hoir melihat bagaimana peran pemerintah ini dalam memberikan, menghidupkan, melestarikan. Ini ada dua ya, melestarikan dan pengembangan. Melihat Kota Bekasi saja, ya yang sudah demikian majunya karena menjadi pintu gerbang ibu kota negara gitu ya, tentu akan terjadi banyak sekali dinamika yang ada di masyarakat. Nah, Bang Hoir melihat ada nggak peran pemerintah yang bisa dikuatkan agar budaya yang tadi sudah nyaris hampir hilang gitu ya, walaupun ada orang yang menghidupkan, itu juga sangat terbatas. Kira-kira pandangan Bang Hoir apa yang bisa kita perkuat untuk peran-peran pemerintah menghidupkan budaya masyarakat Kota Bekasi ini, Bang Hoir? Khusus wilayah Kota Bekasi, saya apresiasi terhadap kinerja pemerintah berkaitan dengan ikhtiarnya untuk menjaga ya nilai-nilai budaya. Walaupun tentu saja belum maksimal, tentu belum maksimal. Saya kira gitu. Jadi gini misalkan, apa indikatornya? Saya kira saya ikut terlibat secara langsung pada proses penyusunan bahan ajar muatan lokal, ada peraturan daerah tentang pemuatan lokal. Cuma memang implementasinya ini barangkali kadang-kadang birokrasi atau maksud saya regulasi yang sistemik ini kadang memang mengikat. Posisi Bekasi, kota maupun kabupaten Bekasi sama sebenarnya sama Depok, itu kan sebenarnya kalau bicara budaya diakui oleh Provinsi Jawa Barat bahwa Jawa Barat itu ada 3 budaya besar, Betawi, Sunda dengan Cirebon. Kan gitu, Cirebonan kan gitu. Tapi di sisi lain kita ketinggalan, Betawi ketinggalan. Cirebon sudah punya muatan lokal bahasa Cirebon. Ketinggalan dari sisi apa, Bang Hoir? Tadi implementasi muatan lokal saja misalkan. Padahal istilahnya mulok, muatan lokal gitu ya. Karena sistem kurikulum di kita itu muatan lokal akan menyangkut juga kebijakan di tingkat provinsi, maka istilah mulok harus disamakan seakan-akan begitu. Nah, Cirebon dia bisa menyiapkan, akhirnya Cirebon mempergunakan bahasa Cirebon. Bekasi sebenarnya sudah mempersiapkan, tapi komitmen pemerintahan yang barangkali belum cukup berani. Pemerintahan tingkat kotanya? Pemerintahan tingkat kotanya untuk menerapkan. Kok mulok kita kadang-kadang ada bahasa Sunda ya? Gimana nih? Justru itu tadi. Jadi kebijakan tentang muatan lokal bahasa Sunda itu keputusan tingkat provinsi, Bang Heri. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi, gitu. Seluruh wilayah provinsi Jawa Barat muatan lokalnya bahasa Sunda. Begitu istilahnya, tulisannya bahasa Sunda. Nah, di Cirebon istilah bahasa Sunda kemudian dengan beraninya diganti oleh masyarakat Cirebon, digantilah kemudian isinya bahasa Cirebon. Kalau Bekasi melakukan hal sama boleh? Sama, boleh banget. Sudah ada belum? Sudah ada. Kebijakan itu sudah ada, gitu. Nah, waktu itu teman-teman Jawa Barat silakan Bekasi melakukan persiapannya, dan Kota Bekasi sebenarnya sudah punya tuh perdanya. Cuma saya lupa nomor perdanya berapa. Sebenarnya tinggal kemudian mau diuji coba dan diberlakukan. Itu belum ya? Itu belum. Memang ada persoalan agak mendasar yang perdebatannya belum kelar nih, Bang Heri. Apa itu perdebatannya? Apa yang disebut dengan bahasa Bekasi? Taruh nih, kayak minum. Silakan. Kok jadi saya kan ya? Nah, itu perdebatan belum kelar. Ini nanti ke persoalan sekolah lagi nih. Jadi begini, bahasa Bekasi, bahasa Betawi itu dia tidak mengenal undak usuk. Tidak mengenal? Undak usuk namanya, atau strata dalam bahasa. Kalau di Sunda kan ada istilahnya, ini bahasa priai, ada bahasa halus gitu ya, ada kasar, ada bahasa Betawi nggak ada ya? Nggak ada, gitu. Nah, saya pernah ngomong sama Ridwan Saidi, bilang, ya memang mau dibilang apa, emang begitu adanya bahasa kita, gitu. Abah Ridwan ya? Abah Ridwan. Mandra juga bilang begitu. Ya, kita memang nggak mengenal undak usuk kalau mau disebut dengan Sunda. Misalkan orang tua ke anak, tong lu sekolah sono, lu sekolah sono, lu sekolah ke sono. Jangan kayak gua. Jangan kayak gua, ntar ngeblangsak lu kalau lu kagak sekolah. Kan sepertinya nggak ada strata itu. Iya. Tapi giliran anak ke bapak, iya, Mbak, dia pilihannya sebutannya Oing, mau sekolah, Mbak, mohon doa. Dia nyebut aku, dia nyebut nama. Atau kita ketemu lagi aye, kan gitu. Saya, kan gitu. Enggak saya ya, saya. Iya, Mbak, saya mau sekolah. Dia nggak menyebut, iya, Mbak, gua mau sekolah. Nah, dia dibilang elu sekolah, jangan kayak gua babalu nanti ngeblangsak. Kan gitu. Sepertinya kan dia nggak mengenal. Kalau di Sunda nggak mengenal gitu. Ada strata dia, kan gitu. Ada abdi misalkan, ada anjena misalkan, gitulah strata itu yang saya maksud. Nah,
Saya pernah berkelakar dengan teman-teman. Ini gara-gara sekolah lagi nih. Kenapa sekolah lagi? Kita sejak kecil dididik oleh pelajaran bahasa Indonesia. Pergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Disitulah kemudian mengenal struktur, mengenal titik koma dan sebagainya. Terpolalah dalam pikiran kita bahwa berbahasa itu harus terstruktur. Berbahasa itu harus mengenal ini segala macam. Padahal kalau kita pakai kebijakan WHO, enggak, bahasa ibu ya harus bahasa ibu apa adanya dia. Begitu bahasa Betawi, bahasa Bekasi dia tidak mengenal struktur, jangan pakai otak Anda yang strukturalistik gitu untuk menerapkan bahasa itu. Itulah susahnya, gitulah kira-kira. Ajarkan saja apa adanya kepada anak-anak, kira-kira begitu. Tinggal nanti tadi wacana itu pasti ada kebijakan. Nggak mungkin anak-anak itu ngomong ke babanya gua. Ada istilah apa? Ada istilah kata ganti. Untuk aku sendiri, saya kata gantinya apa? Bisa nama AY, bisa nama-namanya. Ada sih sebenarnya ya rumusan itu. Itu salah satu hal. Yang lainnya sebenarnya kalau bicara sejarah budaya udah banyak kita yang harus menurut saya diperkenalkan. Nah, sampai di situ sebenarnya pemerintah Kota Bekasi sudah punya kebijakan. Tinggal komitmen. Komitmen itu artinya dibarengi dengan goodwill yang secara konsisten dan terkontrol untuk kemudian diterapkan. Persoalan yang berikutnya Bang Heri harus diakui. Karena kebijakan pendidikan kita masih sangat di provinsi ini, kadang-kadang gitu penerapan ini tidak serta-merta disambut cukup menyenangkan pada guru-guru. Sering ada guru, Pak, kalau nanti muatan lokalnya bahasa sejarah Bekasi, siapa yang ngajar? Saya bilang gitu, Ibu di sekolah ini siapa yang ngajar bahasa Inggris? Ya kan, Bu Maimunah orang mana? Orang Tambelang tuh dia bisa ngajar bahasa Inggris, gitu kan? Kita ngasih logika yang gampang aja gitu. Ibu dari mana? Dari Batak mau dari Tapanuli. Emang ibu nggak bisa ngajar sejarah Bekasi? Ini bukunya bisa. Jadi kenapa dibikin sulit gitu loh? Sertifikasi gampang. Kategorinya sertifikasi apa nih? Kan rumpunnya bahasa, masuk bahasa lokal. Kira-kira begitu. Jadi Bang Heri ya, ini di injure time ya terakhir ini. Jadi proses internalisasi atau pelestarian budaya tadi salah satu cara dengan memasukkan dalam dunia pendidikan muatan lokal. Cuma kendalanya sahabat Bang Heri ini, ketika kebijakan itu sudah ada, tataran diimplementasinya ini. Pertama adalah menyangkut sumber daya manusianya, yang tadi sungguhnya itu sangat ringan dan sangat mudah. Orang Inggris saja bahasa yang kita ajarkan di sini, gitu ya. Korea saja sekarang sudah mulai ramai, masa budaya kita yang kita cintai kita nggak mau berusaha gitu ya. Jadi SDM, kemudian yang kedua adalah kurikulum, itu gampang ya bisa disusun ya. Bisa disusun. Tinggal adalah bagaimana mensupport anggaran agar proses internalisasi budaya ini bisa masuk ke dalam anak-anak kita. Ini saya kira tugas ke depan Bang Heri ya. Saya kira tugas kita sama-sama. Bang Heri, terakhir sekarang baik, silakan apa yang menjadi closing statement Bang Heri agar budaya Bekasi ini tetap dikenalkan kepada anak-anak kita khususnya, dia menjadi sebuah kekuatan modal gitu ya, menjadi sebuah kekuatan tipologi masyarakat Bekasi ini harus punya budaya yang jelas. Kira-kira closing statementnya gimana Bang Heri? Kita harus optimis, anak-anak muda sekarang optimis ya pertama optimis. Anak-anak muda sekarang senang yang aneh-aneh. Nah, yang aneh-aneh itu kadang kembali ke hal yang unik. Saya kira budaya kita menjadi unik itu aneh. Nah, tinggal bagaimana mengemasnya. Saya kira Bang Heri sedang melakukan keunikan tersendiri pakai peci merah. Padahal peci merah juga salah satu identitas masyarakat Betawi, ya kan? Nah, itu yang saya maksud. Nah, banyak anak-anak generasi muda sekarang yang senang dengan yang unik-unik, dan unik-unik ini kan dalam tanda petik nyeleneh nih. Nah, yang nyeleneh itu sebenarnya peluang kita untuk memasarkan produk budaya tradisional kita, Bang Heri. Baik, luar biasa. Baik, sahabat Bahangka sekalian, mari sama-sama kita ucapkan terima kasih ya kepada narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Abdul Khair, orang asli Bekasi yang tadi sudah memberikan pencerahan yang luar biasa terkait dengan bagaimana kita bisa menghidupkan budaya lokal Kota Bekasi. Mudah-mudahan poin-poin yang tadi beliau sampaikan merupakan inspirasi kita ke depan untuk membangun Kota Bekasi yang lebih baik lagi ke depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.